Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di malam ini. Semoga hari-hari kita bisa kita isi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita termasuk orang yang berada dalam algoritmanya Allah. Zaman sekarang anak-anak tahu algoritma. Ya. Di beberapa penjelasan yang lalu kan atau sempat disampaikan, ya kalau orang tuanya ya itu di YouTube yaitu buka makanan, itu biasanya tuh muncul berbagai macam channel bercerita tentang makanan. Kemudian kalau di YouTube-nya itu sering buka apa ya, kasus yang sekarang lagi ramai, ya, kasus apa nih, Ferdy Sambo katakan, maka muncul di YouTube kita itu kasus itu semua channel bercerita tentang itu. Pendek kata, apapun yang kita buka, kita klik di YouTube itu, maka muncul tema-tema lain yang serupa dengan itu. Muncul yang satu temanya gitu. Nah, kita tuh sebetulnya hidup itu kan memastikan saja bahwa nama kita itu masuk dalam algoritmanya Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Bahwa ketika umpamanya Allah mengingat hambanya, yang diingat itu nama kita. Memastikan itu saja. Mungkin hadisnya sih sudah masyhur, terkenal nih. Ya kan? Jadi ada sebuah kaum yang berkumpul di salah satu rumah Allah, fi baitin min buyutillah, yatluna kitab Allah, dibacakan kitab Allah, wa yatadarasunahu, kemudian dibahas, dipelajari kitab itu. Apa berikutnya di antara rentetannya adalah wa dzakarallahu fi man indah. Allah akan menyebut-nyebut orang-orang yang berada di majlis itu fi man indah, di hadapan makhluk Allah yang bersama dengannya, yaitu apa? Para malaikat. Jadi buat orang yang sekarang yang ada di majelis ilmu itu akan menjadi apa? Menjadi viral, gitu kan? Viral di langit. Karena apa? Allah menyebut-nyebutnya nama itu di hadapan para malaikat. Jadi kurang lebih kalau misalkan kita hadir paling tidak umpamanya, kalau alhamdulillah di industri Muhajirin menyelenggarakan banyak kegiatan ta'lim kan, ada Sabtu, ada Minggu, ada Selasa malam seperti ini. Kalau kita hadir, maka akan disebut tuh nama kita di hadapan para malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi masukkan nama kita tuh algoritma kodar katakan tersebut tuh, gitu. Kan bahagia itu kalau begitu. Ya. Jadi ketika umpamanya Allah mengingat hambanya itu, nama kita ada di situ gitu. Ya, nama kita ada tersebut gitu. Enggak kosong.
Jadi nggak aneh nama kita sebetulnya di langit gitu. Kalau misalkan hadir tuh di hadir majelis kebaikan, nggak kosong nama kita tersebut. Itu yang membuat bahagia gitu. Ya, betapa kalau misalkan seandainya kita mampu membacanya begitu, membaca itu, oh udah pasti setiap majelis ilmu dia akan datangi, dia akan hadiri. Kenapa? Karena memang itu tadi disebut-sebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, gitu kan ya. Nah, ini mudah-mudahan setiap majelis kita tuh seperti itu. Bapak-bapak dan kemudian teman-teman semua yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita masuk ke hikmah yang ke berapa sih? Ke-9. Ya, ke-9. Baik. Yang ke-9 itu kemarin saya coba sedikit cuplik di akhir di akhir ta'lim kita, di penghujung ta'lim saya cuplik. Saya akan ulang kalimatnya. Ya. Tanawwa'at ajnasul a'mal litanawwu'i waridatil ahwal. Saya kalau lihat hikmah yang ini, betapa bahagia kita memiliki agama dan kemudian kita mengikuti ajarannya, yaitu Islam, yang memang ajaran ini akan sesuai gitu dengan kita sebagai manusia, pas banget gitu ya, kalau lihat ini, karena ternyata memang aktivitasnya, amaliyah di dalam Islam ini nggak satu, banyak gitu, banyak sekali amaliyahnya, aktivitasnya, aktivitas kebaikannya yang Allah siapkan untuk itu. Itu luar biasa tuh, banyak banget. Dan yang menarik lagi umpamanya selain banyak itu, kalau lihat dari redaksinya, litanawwu'i waridatil ahwal. Kenapa banyak amal itu? Karena memang ternyata beragam juga kondisi orang, kondisi dalam seseorang gitu, itu beda-beda, sehingga beda juga amalnya gitu. Itu yang kemudian jadi menariknya. Pokoknya kalau misalkan kita coba lihat sajalah di surat Al-Ahzab umpamanya, yang ini menunjukkan betapa beragamnya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات
والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Itu cerita tentang tanah. Macam-macam orang itu disebut. Innal muslimina wal muslimat, sesungguhnya muslim laki-laki dan perempuan. Wal mu'minina wal mu'minat, mukmin laki-laki dan perempuan. Wal qanitina wal qanitat, lelaki yang taat dan wanita yang taat. Was-sadiqina was-sadiqat, laki-laki yang sidik yang jujur dan wanita yang jujur. Was-sabirina was-sabirat, laki-laki yang sabar dan wanita yang sabar. Wal-khashi'ina wal-khashi'at, laki-laki yang khusyuk dan wanita yang khusyuk. Wal-mutasaddiqina wal-mutasaddiqat, laki-laki yang kemudian bersedekah dan wanita yang bersedekah. Was-shaimina was-shaimat, laki-laki yang berpuasa dan wanita yang berpuasa. Wal-hafidhina furujahum wal-hafidhat, laki-laki yang kemudian melihara kehormatannya dan wanita yang melihara kehormatannya. Wadz-dzakirina Allaha katsiran wadz-dzakirat, laki-laki yang kemudian ingat kepada Allah dengan yang banyak dan wanita yang ingat kepada Allah yang banyak. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima, dan Allah menyiapkan buat mereka adalah ajran 'azima, ampunan dan kemudian pahala yang besar. Subhanallah, ya kan? Jadi pilihannya banyak. Yang derekaken silahkan, monggo kerso. Yang mana gitu. Dan kita ini bersyukurnya adalah bukan profil yang sama gitu. Enaknya gitu. Jadi tidak katakanlah gini, kita masing-masing itu punya kekhasan. Di sini aja jemaah nih luar biasa nih, ya, khasnya gitu. Ada yang seperti itu di sini, subhanallah. Saya kadang iri sama itu, ya, jamaah kita ini. Ada yang sholat memang di situ aja tuh, nggak kemana-mana tuh, di posisi itu aja tuh saya perhatiin ya, nggak pindah-pindah sholat sini, nggak. Di situ aja seperti itu. Saya bilang nih mencuri perhatian gitu kan. Jadi kalau misalkan katakanlah mau bersaksi tempat itu, bersaksi untuk dia, memang dia luar biasa gitu. Tapi mungkin ada yang nggak bisa begitu ya, ada yang lain. Tapi ada keunggulan yang lain yang dia akan miliki, jadi keunggulannya buat dia gitu, nggak bisa disamain. Itu yang unik, yang enaknya kita itu. Di Islam itu seperti itu. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang itu. Peluang amaliyah yang banyak, dan kemudian ini tergantung dari apa? Masing-masing ahwal kita, masing-masing dorongan internal kita yang berbeda-beda. Enggak semua sama. Kesempatan yang berbeda-beda. Gitu. Tapi kemudian bukan berartian ketika seseorang tidak bisa di satu amal ini, tidak bisa beramal di amal yang lain. Coba saja lihat para sahabat deh. Pertanyaannya adalah, dengan apa Bilal bin Rabah dijamin masuk surga? Kalau amal yang lain sama rata dengan yang lain. Tapi adakah kemudian amal istimewa buat beliau? Sang muadzin baginda Nabi itu, kita tahu semuanya kan, bahwa dia termasuk sahabat yang memelihara wudu.
Bukan berarti nggak batal, bukan ya. Ini hebat banget ini. Bukan. Tapi ketika batal wudu dan salat sunnah wudu, itulah yang kemudian menyebabkan apa? Menyebabkan bila bin Rabah terompahnya sudah terdengar di surga sementara dia masih berada di dunia. Itu bila. Apalagi Abu Ubaidah termasuk yang 10 dijamin masuk surga. Apa istimewanya? Abu Ubaidah bin Jarrah yang kemarin sudah disampaikan, juga termasuk yang salah satu di antara 10 orang yang dijamin masuk surga tuh. Beliau itu termasuk begini yang dipuji oleh baginda Nabi. Apa katanya? Likulli ummatin aminun. Setiap umat itu ada orang terpercaya. Wa anta aminu hadhil ummah. Engkau adalah orang terpercaya di umat ini. Itu pujiannya. Terus siapa lagi? Ada tabi'in. Ini unik orang. Tabi'in ini. Kenapa emang? Hidup di zaman Nabi, tapi tidak bertemu dengan Nabi. Namanya tabi'in, bukan sahabat. Sahabat itu adalah pengikut Nabi yang bertemu dengan beliau. Hidupnya sama, artinya memang bisa ketemu tuh, tapi nggak pernah ketemu sehingga disebut masuk golongan tabi'in. Namanya Uwais Al-Qarni. Apa istimewanya? Istimewanya adalah, bayangin sekali Umar bin Khattab, Sayyidina Umar, katakanlah mendapat pesan dari baginda Nabi. Apa pesannya? Pesannya kalau misalkan ada seseorang yang namanya Uwais dari Qaran, Yaman, ketemu sama orang itu, mintakan apa nama itu? Tolong dia minta istighfar untuknya, gitu kurang lebih. Bayangkan tuh. Sekalipun Umar, kita tahu semuanya lah, Sayyidina Umar ini memang keren gitu, ya, sosok profil yang hebat gitu ya. Itu sampai kemudian mendapatkan pesan dari baginda Nabi agar kemudian kalau ketemu Uwais, mintalah ampun darinya, mintakan ampun darinya. Bayangkan. Jadi sehebat apa itu Uwais Al-Qarni? Apa prestasinya? Prestasinya yang kemudian disanjung itu apa? Berbuat baik kepada ibunya. Ini prestasinya. Dan menyebabkan yang kemudian akhirnya beliau nggak bisa ketemu dengan baginda Nabi juga, itu gara-gara ibunya itu. Mohon maaf ya, gara-gara jadi jelek judulnya. Tapi karena apa? Karena ingin menghormati, menyayangi ibunya. Karena perasaan ibunya adalah karena memang nggak boleh nggak lama-lama. Akhirnya beliau ingin ketemu baginda Nabi, baginda Nabi pergi keluar, begitu kan? Karena dalam pikirannya dan dia harus memuliakan ibunya sebelum ketemu baginda Nabi, pulang. Akhirnya apa? Hidup di zaman Nabi tapi nggak bertemu dengan Nabi. Itu Uwais Al-Qarni. Tapi gelarnya luar biasa. Ya, itu diantaranya banyak. Kalau misalnya mau cerita itu luar biasa. Tapi ini semuanya bercerita tentang apa? Bahwa prestasi amal itu ternyata tanawwu, beragam, macamnya banyak. Dan pilihan banyak ini itu tergantung dari apa? Dari dorongan dalam seseorang. Ahwal itu jamak dari hal itu kondisi. Ahwal itu kondisi seseorang. Maksudnya apa? Kondisi dalam seseorang. Makanya waridat itu artinya apa? Memang kondisi yang datang gitu. Ya, kondisi dalam yang datang. Ini tergantung dari amal yang banyak itu, tergantung kondisi seseorang. Kan kita macam-macam tuh. Lagi giat, ya kan? Ada masa lemesnya, masa malasnya ada. Masa giat ada, masa lagi lemah ada. Itu masing-masing gitu. Dan jenis amal juga luar biasa. Makanya para ulama ada wajib, ada
merumuskan ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang makruh, ada yang haram. Kalau lagi giat, itu semuanya yang tentu yang dianjurkan ya, yang wajib, yang sunnah dilakukan. Tapi kalau lagi malas, ada solusinya. Mungkin yang sunnah bisa 1-2 dikerjakan, tapi yang wajibnya ya jangan ditinggal maksudnya. Itu semua pilihan-pilihan itu untuk memberikan apa? Oh, memang demikian. Namanya jiwa kita kan al-iman yazid wa yanqus. Iman itu naik turun. Ya, naik dan turun. Naik seperti apa, turun seperti apa. Dan itu masing-masing ada prestasinya. Bukan berarti begini, lagi turun ya nggak ada amal, bukan. Justru malah bisa jadilah begitu. Ketika sesuatu itu kita lakukan dalam kondisi yang kemudian kita mungkin terpaksa, boleh jadi kita mendapat prestasi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lagi lesu, lagi malas, tapi masih melakukan juga. Masih melakukan juga. Ya, itu bagian dari bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang bagi siapa saja untuk kita bisa beramal dengan kondisi masing-masing. Nah, syukur-syukur kita bisa terus menjaga ini. Ahwal kita ini jaga betul, karena itu akan menentukan apa jenis amalnya nanti. Ya, di surat Al-Muzammil ayat terakhir itu kan cerita tentang penghargaan Allah atas apa? Atas perbuatan orang. Ada yang tijarah, ada yang dagang, ada yang jihad fisabilillah dan seterusnya. Itu kan memang pilihan qiyamul lailnya macam-macam tuh. Ada yang memang lama, ada yang sebentar, tapi lakukanlah itu semuanya. Pilihan amal seperti itu. Kita dengan kita mau yang mana? Mau berprestasi yang mana? Tentu sesuai dengan ahwal kita. Yang sanggup mana? Ya, yang sanggup mana? Di ayat Al-Baqarah terakhir itu kan doa kita begitu. Ya. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Doa itu kan menunjukkan bahwa kemudian masing-masing kita tuh beda memang daya pikulnya gitu. Tapi bukan berarti kita tidak bisa berprestasi. Pertanyaannya, prestasi orang yang berdosa. Ketika berdosa, ada prestasinya apa? Bertaubat. Sehingga buat orang-orang yang kemudian jangan khawatir kalau misalkan ya Pak katanya sih dosanya gede banget gitu. Ingat bahwa kemudian Allah gak pernah menutup pintu hidayahnya. Lakukan saja. Kenapa emang? Karena itu prestasinya. Maka masing-masing kita beda-beda nantinya kan gitu kan. Jadi orang yang kemudian ibarat saya pernah sampaikan tuh, kalau ada grafik gitu ya, grafik ya susah juga ya, grafik kan di bawah ada X ada Y kan begitu kan, di bawah ini kan minus nih, bawah 0 kan minus, sama kesini juga kan minus juga, atau kesini ya kesini kalau dari situ ya kesini minus juga. Nah kita perhatiin sekarang umpamanya, jadi kalau misalkan orang yang ditaruhlah kalau misalkan berdosa itu minus 1, minus 2, minus 3, ketika dia bertobat itu pun prestasi buat dia. Prestasinya apa?
dia naik dari minus itu, minus 3 katakanlah, ini menjadi 0. Minus 3 jadi 0 berapa langkah? 3 langkah. Sementara orang yang sudah katakanlah sudah bertobat ada di mana? Di 1. Bertambah dia beramal menjadi 2, baru berapa langkah? 1 langkah dia. Dari 1 ke 2 kan 1 langkah. Sementara dari minus 3 ke 0, 3 langkah. Boleh jadi orang ini punya prestasi. Makanya dia sudah disolihin, katakan kita bisa buka, ya kan? Ada orang yang sudah membunuh 99 orang sampai genap 100, gitu kan? Kemudian apa? Walaupun belum apa ya, dia hijrah begitu ke tempat yang baik, belum sampai tengah jalan sudah meninggal. Tapi kemudian apa? Diterima tuh tobatnya, padahal belum sampai. Gitu ya. Nah, itu diantaranya. Sehingga apa? Ini sebuah resep yang menurut saya luar biasa, yaitu apa? Tanawwu'at ajnasul a'mal litanawwu'i waridatil ahwal. Beragamnya jenis amal itu karena memang untuk menyiapkan beragamnya juga kondisi seseorang. Gitu. Makanya pilihannya subhanallah gitu. Kalau yang sudah bisa sampai ke sunnah, lakukan itu. Baru bisa wajib saja lakukan gitu. Ya, wajib lakukan. Belum bisa sunnah Pak Ustaz, nggak apa-apa juga gitu. Udah bisa sunnah, lakukan sunnah. Gitu. Jadi ini luar biasa gitu. Sampai pokoknya ada orang, Ustaz saya belum bisa itu semuanya, baru bisa melakukan yang mubah saja. Tapi dengan yang mubah ini saya terhindar dari keburukan. Ya kan? Itu juga prestasi gitu. Ada orang belum melakukan yang wajib, belum ini gitu, yang sunnah juga belum, baru yang mubah-mubah saja gitu. Yang biasa mohon maaf ya, melakukan keburukan, melakukan kemaksiatan, dia berpindah dari yang itu saja yang diharam, yang makruh itu ke yang mubah, itu pun prestasi gitu. Jangan dicela, jangan pernah mencela tentang kita. Oh percuma katanya, jangan pakai kata percuma. Hargailah perubahan itu. Hargailah perubahan dari biasa haram menjadi yang makruh aja. Perubahan dari yang makruh menjadi yang mubah saja begitu. Jangan pernah menyepelekan arti perubahan menuju kebaikan. Gitu. Ya. Jangan sepelekan itu semuanya. Kenapa? Untuk menjadi ke puncak itu dia mesti bertahap. Lakukan saja itu semuanya. Dengan tanawunya seperti ini, gitu, dengan beragamnya ini, itu jalan keluar luar biasa buat kita semuanya. Ibarat anak-anak lah, ya kan, nggak langsung makan nasi kan, makan bubur dulu, sebelum itu makan ASI dulu, eksklusif dulu selama 6 bulan, setelah itu baru kemudian makan yang lain. Begitupun jiwa kita, masing-masing begitu. Kalau saya untuk hal begini tuh belajar dari teman-teman yang mu'alaf tuh. Sekarang YouTube banyak mu'alaf, saya dengerin aja. Belajar dari mereka kayak apa itu. Kenapa? Saya nggak pernah ngalamin masa itu gitu kan. Saya nggak pernah ngalamin tuh apa sih pergolakan batinnya itu kayak apa. Saya nggak pernah ngalamin tuh. Atau pokoknya orang-orang yang hijrah yang tadinya kayak apa berubah kayak apa, yang mohon maaf yang tatoan macam-macam. Saya dengerin, kenapa emang? Saya nggak pernah ngalamin masa itu gitu. Masa pertempuran di dalam batin yang dahsyat itu, mengubah keyakinan itu bukan perkara yang mudah kan itu. Perkara yang sulit itu mengubah dari keyakinan yang tadinya begini dibalikin begitu. Itu gak gampang gitu. Saya belajar dari mereka semuanya. Subhanallah, saya pikir prestasinya keren-keren. Saya bersyukur gitu, lahir dalam kondisi muslim gitu kan, ibu bapak muslim dan seterusnya, dan bisa belajar. Saya nggak ngalamin tuh pergulatan batin yang kayak gitu, keimanan yang luar biasa. Saya untuk sekian kali saya bercerita di sini, ya. Gitu ya, itu diantaranya pilihan-pilihan itu adalah menunjukkan ini sebuah keleluasaan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semuanya, agar kita memang sesuai dengan keadaan kita bisa memilih mana gitu. Dan kita jangan pernah nggak pernah kecewa dengan apa yang kita lakukan sekarang, lakukan saja. Kenapa? Karena memang tanawu seperti itu, karena memang kita sendiri sedang
Kemudian gimana selanjutnya? Kita dong pengen dong, gitu kan? Seperti orang-orang, seperti para sahabat, seperti orang-orang soleh, orang-orang yang baik dan seterusnya menjalani kehidupannya. Bertahaplah kita. Itu pilihan-pilihan. Sekarang sudah masuk Jumadil awal kan? Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan lagi. Gak lama tuh Ramadan ya. Di situ disebut tuh berapa hari lagi tuh yang ya. Di layar itu kan udah kelihatan sekian ratus hari lagi. Kan gitu. Kalau sekian bulan kan masih lama. Kalau ratus hari perasaan baru besok. Gitu. Kita punya momentum sebetulnya. Ramadan momentum untuk apa? Untuk mengubah tanawwu kita itu. Tanawwu memang betul luas dan itu tergantung kondisi internal kita, dalam kita, sehingga apa? Terus aja ubah. Ya saya termasuk yang mengamati lah di masjid ini, ya kan? Dan luar biasa perkembangannya, begitu. Ya yang tadinya nggak bisa baca, sekarang bisa baca dan seterusnya, itu luar biasa. Baik, sekarang masuk ke hikmah yang selanjutnya. Masih panjang ya, masih panjang. Yang selanjutnya ke-10 ya, yang ke-10. Al-a'malu suwarun qa'imah wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Apa maksudnya ini? Al-a'mal, berbagai macam a'mal, berbagai macam amal perbuatan itu, suwarun qa'imah, diibaratkan apa ya, raga kita, jasad kita. Suwarun qa'imah, ya, jasad kita diibaratkan begitu. Wa arwahuha, sedangkan ruhnya adalah wujudu sirril ikhlasi fiha, adanya apa? Adanya keikhlasan, adanya keikhlasan. Kayak badan kita, di fisik kita sekarang, ada mata, ada telinga, ada sempurna semuanya. Itu kan kita disebut manusia, gitu. Itu kalau ada ruhnya kan, ada ruhnya. Kalau sudah nggak ada ruhnya, itu sudah ada tambahannya, itu mayit. Kan gitu ya. Itu bedanya. Dan yang membedakan ruh itu adalah, itu jelas beda jauh antara hidup dan mati. Antara hidup dan mati itu ruh kan gitu. Orang disebut kemudian hidup kan karena ruhnya. Kalau nggak ada ruhnya, mati, mayat itu. Ini perumpamaan yang luar biasa menurut saya. Kenapa memang? Karena setiap amal, seluruh amal itu, kalau tanpa ikhlas, itu bagaikan apa? Bagaikan jasad yang tanpa ruh. Itu begitu. Ini isinya apa? Dosis tinggi ini. Ya, karena ini hikam itu kan semacam quote lah kalau istilah sekarang kan ya. Ini dosis tinggi. Kenapa? Amal yang tanpa keikhlasan itu bagaikan jasad tanpa ruh. Mayatlah itu. Sekarang amal apa, Pak? Salat. Amal kan? Amal ketaatan kepada Allah. Tanpa ikhlas itu bagaikan mayat itu. Tanpa keikhlasan. Kalau tanpa keikhlasan,
Salat kita, puasa kita, haji kita itu bagaikan mayit. Kalau ini ya sudah. Karena kalau kita rujuk umpamanya kalimat yang menurut saya ini, bahkan ini kalau ini sih orang banyak hafal ini. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kalimat itu wa ma umiru kurang lebih begini, aku tidak akan menyuruh ibadah gitu, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Nyuruhku untuk ikhlas kepada Allah, ibadahnya itu. Gimana kalau misalkan sekarang ibadah kita, sholat kita, karena ternyata banyak sekali kajian sekarang bahwa sholat itu membuat kita sehat, itu adalah bonusnya. Ya, sehat kita itu bonusnya. Ibarat kita nanam padi, di situ ada belut, ada ikan, macam-macam. Nah, sehat kita tuh itu. Tapi kalimat yang Allah sebutkan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, itu gitu. Kurang lebih kalau misalkan bukan karena aku, bukan karena untuk memperoleh redaku, gitu ya. Ini bahasa lainnya adalah aku nggak akan perintahkan kau sholat. Kalau kita ubah tuh redaksinya gitu. Kan gini kurang lebih. Kalau bahasa lain, tidak ada di masjid ini orang kecuali dia. Gitu. Ya. Berarti nggak perlu kalimat yang sebelumnya, nggak perlu. Nggak ada orang di tempat di masjid ini kecuali dia. Cuma dia doang berarti. Redaksinya begitu kan. Karena memang kita itu beribadah, ini kita masuk ke hikmah yang awal-awal nih, ya awal-awal. Itu bahwa kemudian kita beribadah adalah semata-mata untuk mengakui keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, mengakui itu dan merendahkan posisi kita di hadapannya. Gitu kan, untuk menempatkan itu, memposisikan itu, memposisikan bahwa kemudian Allah itu adalah a'la, tinggi, azim, yang besar, dan kemudian kita bukan siapa-siapa. Coba deh kita perhatikan bacaan-bacaan sholat, ya kan, ketika ruku dan sujud, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ketika ruku, sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Atau dengan bahasa lain, redaksi baca sujud ruku yang lainnya gitu, sama statusnya ada sebagai bahwa kita tuh memang rendah gitu. Itu saja posisinya. Dan kemudian kita sholat itu untuk bukan menjadi orang yang terhormat. Coba deh tahiyat yang kita baca, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Atau dengan redaksi yang lainnya, at-tahiyah, apa tuh artinya? Penghormatan. Untuk siapa? Lillah, untuk Allah, punyaan Allah penghormatan itu. Bukan kemudian ketika kita sholat menjadi orang yang disebut sebagai abid, sebagai orang yang ahli ibadah. Kenapa? Redaksi kita ketika kita tahiyat itu adalah menyebutkan bahwa hormat kita itu hanya milik Allah, nggak ada yang lain. Kita tidak kemudian ingin dihormati sebagai abid, sebagai ahli ibadah. Tapi apa? Justru malah ketika beribadah kita sadar diri bahwa kita adalah bukan
siapa-siapa. Sadar diri bahwa kita adalah hambanya Allah, sadar diri bahwa kita makhluknya Allah, sadar diri bahwa kita ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu menempatkan itu. Makanya sekarang kalau ikhlas itu ya kan, tadi bahwa amal tanpa ikhlas kayak orang gerak gitu, ruku sujud gitu, tapi kemudian kayak tadi orang yang meninggal tanpa roh itu. Tanpa ikhlas itu kayak mayat, ada jasad tapi tanpa rohnya. Begitupun dalam ibadah salat dan seterusnya, begitu harus memang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar hidup. Salat kita hidup, zakat kita hidup, haji kita hidup, sedekah kita hidup, semuanya yang kita lakukan adalah hidup. Semua yang kita lakukan adalah hidup. Ya. Dan berarti betul buat kita semuanya. Itu ininya. Jadi, dan kenapa juga ikhlas itu menjadi ruh dari ibadah, ya kan, dari amal, dari perbuatan. Karena sekali lagi motif kita yang menggerakkan kita nggak ada lain kecuali Allah. Yang menggerakkan nggak ada lain kecuali Allah. Artinya ikhlas itu nggak ada motif lain, nggak ada tujuan lain, nggak ada hal lain kecuali memang dari Allah. Lihat di surat Al-Furqan yang mungkin termasuk yang saya sering baca karena saya suka dengan ayat ini, mengingatkan kita semuanya. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Orang-orang yang kemudian berdoa kepada Allah, tidak berdoa kepada Allah, dan ketika berdoa kepada Allah itu menyertakan selain dari Allah. Sekarang pertanyaan kita adalah kepada teman-teman semuanya, kenapa umpamanya kita tidak menyertakan yang lain ketika berdoa kecuali Allah Subhanahu wa taala? Cuma Allah saja. Karena memang tidak ada lain selain dari Allah yang setara dengannya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang satu pun sekufu sebanding dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak satu pun yang semisal dengannya. Maka itu lah, kalau memang nggak ada yang semisalnya, nggak ada yang sebanding lah, untuk apa kita mengadakan atau kita mengadakan ini ketika kita sholat disandingkan dengan ketika berdoa kepada Allah, ketika sholat sholat itu membandingkan ini lah, nggak ada bandingannya. Sehingga apa? Jangankan selain dari itu, kita saja itu nggak sebanding dengan itu semuanya. Untuk itu apa? Karena nggak ada bandingannya, nggak ada serupanya, maka hilangkan motif-motif lain selain dari motifnya ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Itu hikmah yang ke-10. Itu ya. Itu yang ke-10. Kalau ini sih bab ikhlas kayaknya udah kelar. Cuman masalahnya ada kalimat menarik. Ya, saya perlu singgung sedikit. Ada kata sir. Sir itu kayak kita sholat zuhur, asar, itu kan sir tuh. Jadi bacaan kita nggak didengar orang, nggak jahar sebutnya. Sirin ikhlas. Memang ikhlas tuh dia ngumpet, bapak-bapak semuanya, dia tersembunyi gitu, nggak nampak gitu, nggak bisa bilang begini namanya saya ikhlas deh gitu ya.
disebutin gitu. Saya ikhlas katanya nih, ngasihnya ikhlas pak gitu. Nggak usah disebut bro. Ikhlas itu kenapa? Dia ngumpet. Ada di sini, di hati kita. Dan interaksi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala memang harus kita jaga itu. Kalau zahirnya katakanlah kita datang pulang masukin ke keropak, ya kan berapapun kelihatan sama orang, ya kan. Di depan apa namanya ketika ada keropak jalan juga kelihatan orang. Sholat kelihatan sama orang, apalagi kalau misalkan kita berjamaah kan kelihatan sama orang. Jadi interaksi satu-satunya yang bisa kita pelihara apa? Memang keikhlasan. Itu yang kita bisa jaga. Orang nggak ngelihat itu. Tahunya barangkali, oh dia sombong nih, gitu kan, mentang-mentang gitu kan. Orang ngelihatnya begitu. Dia nggak tahu hati kita kayak apa. Kita nggak tahu tuh. Karena ini rahasia kita, rahasia dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu gitu. Yang hanya bisa dijaga itu. Kalau yang lain-lain, haji apalagi pakai walimatus safar segala kan. Diumumin, sekarang mau haji umroh nih, ngumpul bareng-bareng, ngumpul minta doa dan seterusnya gitu kan. Pulang dari situ harus panggil haji, kalau enggak nengok namanya gitu kan. Ya. Jadi satu-satunya amal qalb, amal hati kita yang kita bisa jaga dengan Allah adalah apa? Ikhlas. Itu satu-satunya. Yang lain-lain bisa. Kalau puasa bisa kelihatan juga walaupun semuanya gitu ya. Kenapa emang lemes nasanya? Ini nyokri bisa kelihatan gitu ya. Tapi buat ikhlasnya kelihatan, itu kita jaga maka dari itu. Itu adalah interaksi kita kepada Allah SWT satu-satunya, dan ini jangan diganggu. Ini satu-satunya kepada Allah SWT. Gitu. Maka insya Allah ya, dengan seperti itu kita punya satu aktivitas yang kemudian hanya kita dan Allah saja yang tahu. Hanya kita dan Allah saja tahu. Itu apa? Keikhlasan. Yang lain nggak tahu. Biarkan ini kita simpan dan nggak perlu sebut-sebut. Nah, itu saja barangkali dua hikmah itu. Nanti insya Allah di bulan yang akan datang kita akan masuk ke hikmah. Ini sebetulnya masih dalam jabaran yang sebelumnya. Saya bacakan dulu. Irfin wujudaka fi ardil khumul fama nabata mimma lam yudfan la yatimmu natajuh. Apa itu? Insyaallah bulan depan. Ini nggak kalah keren dengan sebelumnya, ya, dengan kalah keren. Ini sebuah resep yang menurut saya apa ya? Sekali lagi, memang ini kalimat ini dosis tinggi, gitu. Mampu menemukan kalimat lain. Sebetulnya semua berangkat dari nas Al-Quran wa Sunnah gitu ya. Tapi kemudian dia menemukan kalimat lain dan mampu merumuskannya seperti itu. Ada 266, sekarang baru 10. Ya masih lumayan. Seri 22 ya kita berapa bulan ya gitu. Mudah-mudahan panjang umur insyaallah ya. Itu saja barangkali Bapak semuanya, kurangnya ada. Mohon maaf sekurangan, tambahin sendiri. Kalau ada yang lebih, kurangin gitu. Kalau ada yang berkenan pas, menjadi tanggung jawab saya dan kemudian Bapak dan teman-teman semuanya untuk bisa menjalankan ini semuanya. Mudah-mudahan ini bekal dalam kehidupan kita, agar kemudian amalia ibadah kita itu ada taste-nya, ada rasanya. Sebagaimana pertemuan pertama kita, keberadaan hikam itu adalah agar ibadah kita punya rasanya, ada rasanya insyaallah. Aku qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.